Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 18 halaman 18 buku Geometri Analitik. Nah, di sini ada 3 fungsi yang diberikan di dalam soal. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus ditentukan. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menentukan nilai X dan Y di masing-masing fungsi. Pertama, G1. G1, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 4. Nah, untuk G2, jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 5 per 2. Maaf, min 5 per 3. Nah, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5 per 4. Lanjut ke G3. G3, jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 15. Dan jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 5 per 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Nah, sini kita lihat, perhatikan garis G1 itu Y-nya sama dengan 2, Y2, dan X-nya sama dengan min 4. Min 4. Nah, kita tarik garisnya. Ya. Ini G1. Sekarang langsung ke G2. Y sama dengan min 5 per 3. Min 5 per 3. Kita tekan min 5 per 3. Dan X-nya min 5 per 4. Min 5 per 4. Oke, kita sambung garisnya. Oke. Lanjut ke G3. Y-nya sama dengan 15. Y sama dengan 15. Dan X-nya sama dengan min 5 per 2. Min 5 per 2. Kita tarik garisnya. Nah, 15. Nah, ini gambar grafiknya. Kita temukan pada gambar grafik ini ada segitiga. Untuk titik ini kita buat B, titik ini C, dan titik ini A. Nah, setelah kita temukan bentuk segitiga dari grafik tadi, maka ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Di mana titik A itu menurut grafik tadi itu G1 dan G2. Di titik B itu G1 dan G3, dan di titik C G2 dan G3. Nah, untuk menentukan nilai-nilai dari titik-titik tersebut, maka kita akan substitusikan berdasarkan apa yang diketahui. Semisal titik A, G1 dan G2. Maka kita substitusikan nilai dari G1 ke, atau fungsi dari G1 ke G2. X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Maka kita ubah menjadi X sama dengan 2Y min 4. Kita masukkan ke G2. Jadi 4 dikali 2Y min 4 ditambah 3Y plus 5 sama dengan 0. Kita kali dalamkan, 8Y dikurang 16 plus 3Y plus 5 sama dengan 0. Ini ada 8Y ditambah 3Y, hasilnya 11Y. Min 16 ditambah 5 sama dengan min 11, sama
dengan 0. Y sama dengan 11 per 11. Y sama dengan 1. Nah, kita sudah temukan Y nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari X nya, kita substitusikan nilai Y itu ke dalam persamaan X sama dengan 2Y dikurang 4. Nah, X sama dengan 2, Y nya adalah 1 dikurang 4. Nah, hasilnya adalah min 2. Oke, baik. Ini kita sudah menemukan nilai dari titik A, yaitu min 2 dan 1. Sekarang kita lanjut ke bagian B, G1 dan G3. Kita melakukan hal yang sama, di mana X itu sama dengan 2 2Y dikurang 4. Nah, kita substitusikan ke G3. Nah, 6 nilai X nya ini 2Y min 4 ditambah dikurang Y ditambah 15 sama dengan 0. Kita kali dalam 12Y dikurang 24 dikurang Y ditambah 15 sama dengan 0. Nah, 12Y dikurang Y hasilnya 11Y. 24 ditambah 15 hasilnya min 9 sama dengan 0. Berarti 11Y sama dengan 9 dan Y sama dengan 9 per 11. Nah, kita dapat Y nya. Kita substitusikan lagi ke dalam X sama dengan 2Y min 4. Nah, X sama dengan 2Y, berarti Y nya 9 per 11 dikurang 4. Nah, kita kali dalam 18 per 11 dikurang 4. Kita samakan penyebutnya, berarti 18 dikurang 44 per 11. Nah, ini hasilnya adalah minus 26 per 11. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari titik B. Sekarang kita lanjut ke titik C, G2 dan G3. Kita lakukan hal yang sama. Kita temukan dulu nilai Y-nya. Di G3, Y sama dengan 6X plus 15. Nah, kita substitusikan G3 ke G2. 4X plus 3 dikali Y-nya 6X plus 15 sama dengan ditambah 5 sama dengan 0. Oke, 4X ditambah 3 kali 6X sama dengan 18X ditambah 3 kali 15 itu 45 tambah 45 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan. 4X ditambah 18X itu adalah 22X. 45 ditambah 5 sama dengan 50 sama dengan 0. Jadi 22X sama dengan minus 50. X sama dengan minus 50 per 22. Nah, ini bisa kita perkecil dengan membagi 2. Bagi 2. Maka ini 25, ini 11. Jadi 25 per 11. Ini hasil untuk nilai dari X. Nah, untuk mencari nilainya, kita substitusikan nilai X-nya ke dalam bentuk Y sama dengan 6X plus 15. Nah, Y sama dengan 6X-nya 25 per 11 ditambah 15. Di sini kita menemukan hasilnya 6 kali 25. Hasilnya minus, ini tadi minus ya. Hasilnya minus 150 per 11 ditambah 15. Nah, di sini kita samakan penyebut. Nah, dikali 11. Nah, dikali 11 berarti 150 minus 150 ditambah 15 dikali 11 itu 165 per 11. Maka hasilnya adalah
15/11. Baik, tadi kita sudah menemukan nilai dari titik C yaitu minus 25/11 dan 15/11. Nah, di sini kita sudah menemukan ya semua nilai titik-titiknya yaitu titik A, B, dan C. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencari panjang sisi-sisi segitiga ABC. Nah, untuk mencari panjang sisi-sisi segitiga ABC, kita menggunakan rumus akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan nilainya jika kita mencari AB, panjang AB, panjang sisi AB sama dengan X2-nya. X2-nya ada minus 26/11 dikurang minus 2 pangkat 2 ditambah Y2-nya. Y2 9/11 dikurang 1. Oke, pangkat 2. Nah, D sama dengan akar. Nah, lihat, kita samakan penyebut berarti minus 26 ditambah. Ini kan karena minus tambah jumlah minus jadi tambah. Jadi tambah 22/11 pangkat 2 ditambah 9/11. 9 dikurang 11 pangkat 2. Nah, kita hasilnya minus 26 ditambah 22, 4. Minus 4 ya, minus 4/11 ditambah pangkat 2 ditambah 9 dikurang 11 minus 2/11 pangkat 2. Oke, kita cari 4 pangkat 2 minus 4 pangkat 2 berarti 16 berarti 11 dikali 11 1 berarti 121 tambah minus 2 pangkat 2 berarti 4 per 121. 4 ya, 121. Nah, kita karena penyebutnya sama maka kita bisa langsung jumlahkan. 16 ditambah 4 berarti akar 20/121. Tadi kita sudah mendapatkan panjang sisi dari AB. Sekarang kita lanjut panjang sisi BC. Oke, akar BC berarti X2-nya itu ada min 25/11 dikurang X1 yaitu min 26/11 pangkat 2 ditambah Y2 15/11 dikurang ini 9/11. Oke. Sekarang kita bisa operasikan ini pangkat 2. Operasikan. Berarti ini udah sama penyebutnya. Karena ini minus jumlah minus, berarti ini jadi tambah. Berarti minus 25 ditambah 26, maka hasilnya adalah 1/11 pangkat 2 ditambah 15/11 dikurang 9/11, itu hasilnya adalah 6/11 pangkat 2. Nah, kita konvertkan 1 pangkat 1 pangkat 2 1, 11 pangkat 2 121 ditambah 6 pangkat 2 36/11 pangkat 2 121. Karena sama penyebutnya kita jumlahkan aja, maka hasilnya adalah 37/121.
Oke, tadi kita sudah menemukan juga panjang dari BC-nya. Sekarang kita lanjut mencari panjang sisi dari AC. AC. Sama dengan X2-nya. AC berarti X2-nya adalah minus 25 per 11 dikurang dengan minus 2. Minus 2 berarti minus 2 pangkat 2. Oke, ditambah Y2-nya itu 15 per 11 dikurang sama 1 pangkat 2. Oke, kita coba mengoperasikan. Minus 25 kita samakan penyebutnya, maka 25 karena minus sama minus jadi tambah, ditambah 22 per 11 pangkat 2 ditambah, ini samakan juga penyebutnya, berarti 15 kurang 11 per 11 pangkat 2. Pastikan lagi, maka minus 25 ditambah 22 hasilnya minus 3 per 11 pangkat 2 ditambah ini 15 dikurang 11 berarti 4 per 11 dipangkat 2. Maka hasilnya adalah minus 3 pangkat 2 9 per 121 ditambah 4 pangkat 2 11 pangkat 2 berarti 16 per 121. Tinggal kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 9 tambah 16 adalah 25, berarti akar 25 per 121. Oke, baik. Tadi kita sudah menemukan panjang sisi-sisi segitiga ABC, di mana AB ini panjangnya adalah akar 20 per 121, di mana BC itu panjang sisinya akar 37 per 121 dan AC itu akar 25 per 121. Nah, sekarang kita akan mencari panjang ketiga garis berat pada segitiga ABC. Nah, untuk menemukan panjang ketiga garis beratnya, kita perlu terlebih dahulu mencari titik tengah dari AB, BC, dan AC. Kita misalkan titik AB itu adalah I, titik BC, titik tengah BC itu adalah L, dan titik tengah AC itu adalah S, misalkan ya. Nah, untuk mencari titik tengahnya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kita misalkan ada garis AB, titik tengahnya itu T, maka rumusnya T sama dengan XB plus XA per 2 YB, YB plus YA per 2. Nah, kita langsung aplikasikan rumus tersebut ke segitiga titik tengah pada segitiga, pada garis. Nah, di sini ada garis AB. Kita terlebih dahulu cari titik tengah AB yaitu I. Maka I sama dengan XB-nya, XB. XB ini ada XB-nya minus, ini I-nya ini adalah AB ya, garis AB. Nah, minus 26 per 11. XA-nya itu adalah minus 2. Minus tambah minus 2 per 2, koma. Kita cari YB-nya. YB itu ada 9 per 11. 9 per 11. Nah, 9 per 11 untuk YA-nya 1. Ditambah 1. Maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Sama-sama 11 berarti minus 26 ditambah, karena plus jumpa minus jadi minus 22 per 11 per 2, koma 9 per 11 samakan juga penyebutnya, ini ada per 2-nya ya. 9 ditambah 11 per 11 per 2. Oke.
perhatikan, minus 26 dikurang 22 berarti hasilnya minus 48 per 11, 9 ditambah 11 berarti 20 per 11 per 2. Ini juga per 2. Maka hasilnya adalah ini, yaitu kita operasikan ke atas berarti menjadi 48 per 22, 20 per 22. Ini adalah nilai dari titik I. Baik, kita juga sudah mencari tadi ya titik tengah dari AB, yaitu I, yaitu minus 40. Maaf tadi di sana saya mengatakan bahwa di sini positif, ternyata itu hasilnya minus ya. Di sini adalah minus 48 per 22, 20 per 22. Nah, sekarang kita mencari nilai titik tengah dari BC yaitu L. Maka kita mencari XC yaitu minus 25 per 11 ditambah XB 26 per 11 per 2, YC 15 per 11 ditambah YB 9 per 11 per 2. Maka hasilnya sama dengan minus 25 ditambah minus 26, maka hasilnya minus 51 per 11 per 2 di koma 15 ditambah 9, 24 per 11 per 2. Maka hasilnya adalah minus 51 per 22, 24 per 22. Tadi kita sudah menemukan nilai dari titik tengah BC yaitu L minus 51 per 22, 24 per 22. Sekarang kita mencari titik tengah yang terakhir yaitu titik AC yaitu S. Oke. Nah, terlebih dahulu ini S sama dengan XC nya ada minus 25 per 11 ditambah dengan minus 2 yaitu XA nya per 2, YC yaitu 15 per 11 ditambah YA 1 per 2. Oke, kita langsung operasikan. Samakan penyebut 25 ditambah minus 22 jadi kurang aja ya, 22 per 11 per 2, ini samakan penyebut juga 15 ditambah 11 per 11 per 2. Nah, sekarang kita operasikan minus 25 itu dikurang 22, hasilnya adalah minus 47 per 11, per 2, 15 plus 11 yaitu 26 per 11 per 2. Maka hasilnya adalah di sini hasilnya adalah 47 per 22, 26 per 22. Tadi kita sudah menemukan juga nilai dari titik S-nya, ini S-nya, yaitu minus 47 per 22, 26 per 22. Nah, kita sudah menemukan ketiga titiknya, maka selanjutnya kita bisa mencari panjang ketiga garis berat dari segitiga ABC. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita bisa melihat ada titik A,
titik L, maka kita cari panjang dari titik A ke L. Nah, ini disebut adalah garis beratnya. Nah, pertanyaannya berapa panjang garis AL ini atau garis berat ini gitu ya. Nah, kita menggunakan rumus X ini X2 min akar X2 min X1 plus Y2 min Y1. Nah, kita terlebih dahulu mencari dari panjang dari AL. Nah, dengan X2 nya berarti dari L minus 51 per 22 dikurang satunya yaitu minus 2 per pangkat 2 ditambah Y2 dari L yaitu 24 per 22 dikurang dengan 1 pangkat 2. Oke, langsung kita operasikan. Ini minus 51 karena minus minus jadi tambah, kita samakan juga penyebutnya. Berarti 22 kali 2 44, berarti minus 51 ditambah 44 per 22. Angka 2 tambah ini kita juga samakan penyebutnya, berarti 24 dikurang 22 per 22 pangkat 2. Oke, sekarang kita operasikan. Minus 51 ditambah 44 berarti hasilnya adalah 7. Minus 7 per 22 pangkat 2 plus 24 dikurang 22 berarti 2 per 22 pangkat 2. Nah, kita pangkatkan minus 7 pangkat 2 berarti 49. 22 pangkat 2, 22 kali 22 4 berarti 484 ditambah 2 pangkat 2 4 per 484. Nah, karena sama penyebutnya kita langsung jumlahkan. 49 tambah 4 adalah 53 per 484. Jadi kita sudah menemukan panjang dari AL, yaitu panjang garis berat dari AL yaitu akar 53 per 484. Sekarang kita lanjut mencari panjang dari BS. Oke. Panjang dari BS. Oke. Akar kita langsung aja BS. Berarti X2 nya dari S berarti minus 47 per 22 dikurang X1 nya yaitu minus 26 per 11 pangkat 2 ditambah Y2 nya yaitu 26 per 22 dikurang 9 per 11. Nah, sekarang kita operasikan. Nah, kita bisa melihat bahwa penyebut masih berbeda. Maka kita akan samakan dulu. Nanti kita kalikan. Sorry Kak, kok gini ya? Ini kalau mau disamain, ini dibagi 2 nggak bisa. Oke, tadi kita sudah menemukan panjang garis berat dari AL. Sekarang kita lanjut mencari panjang garis berat dari BS. Nah, BS berarti kita masukkan nilai X2 nya yaitu minus 47 per 22 dikurang X1 nya yaitu minus 26 per 11 ditambah ini pangkat 2 Y2 nya adalah 26 per 22 dikurang sama
9/11 pangkat 2. Oke, langsung kita operasikan. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 47 ini karena minus 4 minus kita buat plus, maka kita kalikan 2 sebelah kanan berarti 52 per 22 ya. Ini per 2 pangkat 2 ditambah 26 berarti 9 berarti kali 2 berarti 18 berarti 26 kurang 18 per 22 pangkat 2. Oke, langsung kita operasikan aja. 4 minus 47 ditambah 52 berarti hasilnya 5 per 22 pangkat 2 ditambah 26 kurang 18 berarti jawabannya adalah 8, berarti 8 per 22 pangkat 2. Maka kita pangkat 2 kan, hasilnya adalah 5 kali 5, 25, 5 pangkat 2, 25, 22 pangkat 2, 4, 8, 4, ditambah 8 di pangkat 2, 64, 22 pangkat 2, 4, 8, 4. Maka hasilnya adalah 25 ditambah 64 berarti hasilnya adalah 89 per 484. Tadi kita sudah menemukan panjang garis berat dari BS. Sekarang kita cari panjang garis berat yang terakhir yaitu CI. Nah, untuk mencarinya sama halnya, maka X2-nya yaitu dari C dari I, maka minus 48 per 22 dikurang dengan X1-nya yaitu minus 25 per 11 pangkat 2 ditambah Y2-nya yaitu 20 per 22 dikurang dengan 15 per 11 pangkat 2. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, maka 48 jumpa minus jadi positif, ini minus ya, minus per dikali 2 berarti 50 per 22 di pangkat 2 ditambah 20 per 22 berarti sama kemudian kali 2 berarti dikurang 30 per 22 pangkat 2. Nah, sekarang kita operasikan terlebih dahulu sebelum dipangkatkan. 48 minus 48 ditambah 50 berarti hasilnya 2 per 22 pangkat 2 ditambah 20 kurang 30 berarti minus 10 per 22 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4. 22 pangkat 2, 484. Tambah minus 10 pangkat 2, 100. Per 22 pangkat 2, 484. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 104 per 484. Tadi kita sudah menemukan panjang garis berat dari CI. Nah, sekarang kita sudah menemukan semuanya atau ketiga garis berat dari segitiga ABC. Nah, yang sekarang kita mencari nilai yang terakhir yaitu koordinat titik berat segitiga ABC. Nah, untuk mencari koordinat titik berat segitiga ABC, kita menggunakan rumus. Kita misalkan koordinatnya adalah S. Ini ya, yang titik yang segitiga ini adalah S. Kita ibaratkan. Ini adalah titik koordinatnya. Titik koordinat titik beratnya. Maka kita menggunakan rumus yaitu XA plus XB plus XC per 3, YA
plus YB plus YC per 3. Kita menggunakan rumus ini. Nah, kita langsung masukkan nilai XA. XA ini, XA-nya adalah minus 2. Minus 2 ditambah XB. XB-nya adalah minus 26 per 11. Minus 26 per 11 ditambah dengan XC. XC-nya adalah minus 25 per 11. Minus 25 per 11. Ini satu ya, per 3, koma DA-nya 1 ditambah YB-nya adalah 9 per 11. Sekarang adalah YC-nya adalah 15 per 11 tambah 15 per 11 per 3. Oke, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Operasi yang di atas itu minus 2 berarti menjadi minus 22 ditambah, karena ini jumpa plus jumpa min berarti kita bikin kurang 26. Ini juga plus jumpa min 25 per 11, ini 1 berarti kita jadikan 11 ditambah 9 tambah 15 per 11. Kita jumlahkan, berarti X-nya atau titik beratnya, koordinat titik beratnya minus 22 dikurang 26 dikurang 25. Ini hasilnya 48, berarti 48 tambah 25 berarti 73 minus 73 per 11, 11 tambah 9 20 tambah 15 35 per 11. Ini adalah nilai dari koordinat titik berat. Oke, sekian video pembahasan tentang soal geometri halaman 18. Semoga bermanfaat.